Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan presentasi mengenai macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Nama Alsafes Nugraha Putra, Prodi Biologi Terapaan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hak dan kewajiban merupakan hal yang berbeda. Hak seorang warga negara merupakan apa yang ia dapatkan berupa kewenangan maupun kekuasaan untuk berbuat sesuai aturan negara. Hak positif merupakan hak yang dimiliki seseorang dan dipengaruhi oleh orang lain, di mana orang lain tersebut kita diperbolehkan untuk melakukan suatu hal terhadap kita. Contoh hak positif diantaranya hak pendidikan, hak sosial, dan lainnya. Kedua, hak negatif. Hak negatif adalah hak yang dimiliki seseorang dengan tidak dipengaruhi oleh orang lain ataupun suatu negara. Contohnya, hak kehidupan, hak sipil, hak dalam beragama, dan hak tidak diperbudak dan lainnya. Ketiga, hak individu. Hak ini menyangkut HAM, di mana hak tersebut merupakan hak pribadi atau perseorangan atas kehendaknya sendiri dalam memilih. Hak individu sudah melekat dan tidak boleh diganggu oleh orang lain maupun negara tempat dia berada. Contohnya, hak dalam berpendapat, hak dalam memilih suatu agama, dan hak berikatan dengan kata hati atau naluri. Keempat, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini juga menyangkut HAM atau hak yang menempel dalam diri seseorang terkait kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dipengaruhi dan dibatasi oleh adanya sumber daya. Contohnya, hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk tempat tinggal. Kelima, hak umum. Hak umum merupakan hak yang bersifat universal atau dimiliki oleh seluruh umat manusia. Hak ini dimiliki tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari orang lain. Contoh, hak asasi manusia sudah melekat sejak lahir. Keenam, hak moral merupakan hak berkaitan dengan prinsip maupun etis atau tidaknya tindakan tersebut. Adapun contohnya ialah sebagai berikut. Ketujuh, hak khusus merupakan kebalikan dari umum. Dalam kasusnya terpengaruh karena adanya suatu hubungan dengan manusia lainnya, sehingga muncullah hak yang disebut hak khusus. Contohnya, hak mendapat upah setelah bekerja, hak atas pengembalian uang atau barang yang telah dipinjam, dan hak atau jasa seseorang setelah adanya pembayaran di awal. Kedelapan, hak legal merupakan hal yang berkaitan dengan suatu hukum atau aturan yang berlaku. Hak ini berkaitan dengan hukum maupun sosial. Contohnya, hak pemberian gaji yang sudah disepakati di awal, hak mendapatkan barang atau jasa setelah membayar sesuatu. Selanjutnya ialah kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab berdasarkan aturan negara. Ada 5 kewajiban seorang warga negara, diantaranya kewajiban primer. 1. Merupakan kewajiban yang berkaitan dengan hukum suatu negara. Kewajiban ini dapat berupa perbuatan melawan ataupun tidak pada suatu hukum yang sedang berlaku. Contoh, menjaga nama baik orang lain, membayar pajak, dan membayar denda. Kedua, kewajiban publik merupakan kewajiban yang berkaitan dengan hak orang banyak. Kewajiban ini harus benar-benar dilakukan dan dijaga berdasarkan sifat hubungan sosial demi kenyamanan dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya sebagai berikut. Ketiga, kewajiban positif dan negatif. Hampir sama dengan hak positif dan negatif. Kewajiban positif merupakan kewajiban seorang manusia untuk menghendaki melakukan suatu hal. Sedangkan kewajiban negatif merupakan kewajiban seseorang untuk tidak menghendaki melakukan suatu hal. Contoh yang positif maupun negatif: tidak mencemarkan nama baik meski halnya telah diambil. Kewajiban melaporkan kepada pihak berwajib dan menyerahkan urusan tersebut jika haknya telah diambil. Keempat, kewajiban mutlak ialah kewajiban yang sudah melekat dan tidak ada pengaruh campur tangan dari orang lain maupun suatu negara.
Contohnya, kewajiban mutlak adalah kewajiban dalam menjalankan ibadah. Kelima, kewajiban umum dan khusus adalah kewajiban yang tertuju pada semua warga yang tinggal di suatu negara tersebut. Sedangkan kewajiban khusus ialah kewajiban yang dilakukan oleh golongan tertentu. Biasanya kewajiban khusus membutuhkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya, kewajiban menaati aturan negara yang sedang berlangsung untuk seluruh masyarakat yang datang atau tinggal di negara tersebut. Kewajiban membayar jasa, uang, atau barang pada orang lain sesuai kesepakatan yang sudah tertulis pada kontrak. Kewajiban ini tidak untuk semua kalangan, namun berlaku hanya untuk orang yang bekerja sama dalam kontrak tersebut, atau dalam arti kewajiban khusus. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang diucapkan atau kurang pantas, saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.